Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya ini pertama kalinya meet internalisasi aku ikut ya. Enggak sih, Sebelumnya, oh iya, sebelumnya udah pernah walaupun cuma sebentar gitu. oh udah pernah. Oke, oke, Eh, oke. Oke, alhamdulillah ya. Eh, bisa jalan lagi nih, mulai jalan lagi kegiatan Inventra, khususnya internalisasi. Kalau teman-teman boleh tahu nggak nih, mulai mulai ada di Inventra dari kapan? Ada yang masih ingat nggak? Itu Nui angkat tangan gimana Nui? Gimana Nuy? Gak sengaja aku tengah. Kalau nggak salah bulan Agustus ya? Yang semester ini ya Kang? Semester ini ya. Ada yang semester sebelumnya juga berarti ya? Ada Ada. yang semester sebelumnya ada Diani, Nui. Terus kalau yang di sini Teh Fajrin, siapa lagi? Aul. Aul. Oke. Nah, sebelumnya nih aku pengen tahu, berarti kan ini macam-macam nih, ada yang udah dari semester lalu, atau ada mungkin yang dari tahun lalu, ada nggak? Nih. Tahun lalu tuh Teh Arifah berarti yang Rifa. Teh Dela. Oh, Teh Dela ya. Teh Dela. Mana Teh Dela? Lagi nggak? Oke. Gak ada. Belum hadir. Oh, tuh Teh Teh Alfia Alfiah juga dari tuh. tahun lalu. Mantap. Udah banyak nih kan berarti yang dari lama ya. Eh aku kayak nggak dengar suara ini ya, kayak lagi ada Zoom lain gitu. Oh, pantesan aku lupa ini. Ke-pause gitu. Oke, udah. Iya, Kak Koli sendiri tadi Lagi lagi ini. Zoom. Lagi lihat record. Ya, berarti kan ini udah banyak nih yang lama di Inventra gitu ya. Yang jadi aku pengen tahu nih, bisa bebas, bisa satu kata, satu kalimat yang teman-teman dulu sebelum ikut Inventra terus sekarang udah di Inventra, apa sih sebenarnya yang jadi ekspektasi teman-teman? Berat gak nih pertanyaannya? Bisa berat gitu? Berat. Oh, berat. Oh, karya. Apalagi? Kebanyakan Inventra itu ngapain sih? Manfaat belajar. Oke. Ada lagi? Sepakat semua berarti ya. Inventra itu gak jauh dari karya, gak jauh dari gimana memberi manfaat dari karyanya kan berarti. Terus ada belajarnya juga. Nah, yang jadi menarik itu, ini kan udah ada yang veteran tadi, yang paling veteran siapa? Telpi ya. Kira-kira kenapa ada Inventra? Kalau menurut Alfi sih ini ya. Izin masuk ya Kang. Ya. Kalau dari yang Alfi tangkap selama ini, sejujurnya Alfi sendiri tuh belum ikut Inventra. Tapi pas waktu ngefasil yang pertama kali tuh Alfi ikut ngeproject. Jadi dari situ mulai paham sih kayak kalau Inventra tuh lebih ke pengamalan dari ilmu-ilmu yang udah didapetin dari SSC, dari LMD gitu sih. Ini punten ya kalau misal Alfi salah tangkap nih selama ini gitu. Yang tadi Kang Holis bilang veteran, tapi sebenarnya nggak veteran banget sih. Oh, gak apa kok. Setidaknya lebih veteran dari yang lain. Oke. Itu dari Telvi. Kalau Inventra itu apa sih? Sekarang kita mungkin banyaknya kultumnya ini ya, tentang Inventra, boleh lah ya. Inventra itu apa? Boleh isi di kolom chat. Ini Inventra itu singkatan dari apa? Nah, itu ada yang beda tuh, innovation atau invention nih. Jadi yang benar yang mana ya?
Invention atau innovation? Innovation. Invention, tradition. Oke, invention ya. Apa bedanya innovation sama invention? Akan jadi menarik. Kalau ya, apa bedanya invention sama innovation? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab gak nih? Biasanya suka ini searching aja sih Kalau invention itu Reka Cipta. ngebuat ya. Gimana? Kalau invention ngebuat, Penemuan. kalau inovasi itu bisa dari karya yang sudah ada terus kita buat lagi lebih kreatif kayak gitu. Apa salah? Apa kebalik? Iya, betul kayak gitu. Jadi invention benar-benar baru, invention itu penemuan. Hebat ya berarti buat penemuan. Nah, kedepannya kemungkinan nama Inventra itu yang awalnya invention bakal ganti ke innovation rencananya itu. Kan kalau invention emang harus dengan metode ilmiah ya, gimana mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, kalau inovasi tadi bahasanya memperbaiki, meningkatkan, lebih efisien, lebih efektif. Problem yang udah ada kita innovation itu lebih ke ATM lah, amati tiru modifikasi. Nah, itu Inventra. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan kenapa sih ada Inventra? Betul ya, tentang aktualisasi dari yang udah dipelajari di SSC, di LMD. Khususnya di LMD sih, kalau bisa dibilang. Kalau di SSC kan kerasanya gimana nih teman-teman yang setelah ikut SSC? Mendapatkan sudut pandang baru tentang Islam, pasti. Harapannya kayak gitu ya, dari SSC. Iya. Punya sudut pandang baru tentang Islam. Oh, ternyata memang terkait erat dengan peradaban gitu. Terus teman-teman ikut kelompok keluarga, di kelompok keluarga gimana bisa menjadi mukmin muslim yang baik, memberikan kebaikan kan. Makanya ada program kebaikan pribadi, PKP. Ya, betul, bikin project juga. Jadi kalau di kakak itu proyeknya memang fokusnya lebih ke gimana memberikan kebaikan aja ke sekitar dengan cara yang sesederhana mungkin. Baru ikut LMD. Ada yang tahu nggak nih ayat yang sering dipakai di LMD itu surat apa? Ali Imran. Ali Imran ayat? 110 apa ya? Beda-beda kan tiap LMD Hampir. itu. Salah satu angka. 19. Oh, 19 ya. 190. Nah, itu ya. Jadi di Quran surat atau Ali Imran ayat 190. Jadi kita mungkin bakal sedikit bahas ya tentang Ali Imran ayat 190. Kan tadi judulnya kultum kan. Walaupun bisa jadi 7 menit, bisa jadi enggak. Ini aku boleh share screen enggak? Boleh. Oh, belum dijadiin admin ya? Sebentar. Mana sih? Kang Holis tuh namanya siapa? Oh, Kang Holis. Enggak tahu aku namanya siapa ya. Enggak, maksudnya di Zoom-nya namanya siapa? Oh, di Zoom Mana ya. sih? Di atas ya? Udah belum? Oke, udah bisa. Coba share screen ya. Udah muncul? Masih hitam sih. masih loading. Masih loading. Sekarang udah? Aman. Aman ya? Oke. Jadi ini ayatnya Quran surat 3 ayat 190. Ini sering dipakai di LMD. Kenapa sih sering dipakai di LMD? Karena memang tujuan dari LMD ya ada di ayat ini gitu. Di ayatnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar layatil lil albab. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ayat ini mungkin mirip juga ya kayak yang tadi dibacain sama Kang Ubay. Dipanggilnya Kang Ubay kan? Bisa lah. Tadi kan ayat yang dibacain Kang Ubay kan ada tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa kayak gitu ya. Dan itu petunjuk bagi orang-orang yang berakal. Di ujung ayat yang tadi dibacain Kang Ubay kayak gitu. Nah, itu memang sejalan juga dengan ayat ini ya. Jadi kalau di ayat ini itu Allah menceritakan tentang sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, liulil albab. Kalau di ayat yang tadi Kang Ubay mungkin afalatakilun, orang-orang yang berakal. Jadi definisi akalnya itu ya memang dalam arti pikiran ya, akal. Tapi kalau di sini menggunakan katanya ulil albab. Kalau di LMD nih, teman-teman yang paling khas dari LMD kira-kira apa? Yang paling diingat waktu LMD? Boleh isi di chat. Menjaga masalah. Ada yang lain? Dengan mindset. Kegiatan apa yang paling diingat di LMD? Yang itu nggak ada di SSC, yang ada di SSC sih. Yang biasanya suka teman-teman mencari hikmah gitu. Aha ya, aha time. Jadi di LMD itu ada aha time. Nah, hikmahnya gimana? Kuis yang bertahan hidup. Kuis yang bertahan. Jadi di LMD itu kita dilatih untuk bisa empati ya, bisa empati, bisa memerhatikan alam, memerhatikan sekitar. Terus kita mengambil hikmah dari sana. Jadi kalau bicara tentang ayat ini mah Allah itu sudah melakukan penciptaan kepada langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, mungkin aku bakal banyak bahasnya di ini ya, ulil albabnya. Jadi ulil albab itu dari kata apa bedanya albab sama takilun yang tadi? Padahal kan sama-sama kalau dilihat di terjemahnya kan sama-sama berakal. Jadi kalau aku sambil buka chat. Oke, siap. AFK nggak apa. Kalau kita bicara pertama nih ya, penciptaan langit dan bumi. Kira-kira dari penciptaan langit dan bumi yang teman-teman kebayang kayak gimana? Sesuatu yang besar kan? Pasti sesuatu yang besar, sesuatu yang itu sifatnya makro, sesuatu yang menyeluruh lah semesta kalau bicara penciptaan langit dan bumi itu. Nah, ulil albab ini tahu bisa mengambil tanda-tanda dari penciptaan langit dan bumi, apakah dari prosesnya, dari kalau misalnya ada teori Big Bang, dari gitu. Terus langit yang terus meluas adatnya. Bagaimana tadi penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi itu dipelajari, ada tanda-tanda, oh di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi seorang ulil albab itu bisa mengambil tanda-tanda dari hal-hal yang besar. Apa sih narasi besarnya? Jadi kalau kita bicara di LMD, sebenarnya narasi besarnya itu apa sih gitu. Nah, dia paham. Nah, yang kedua itu pergantian siang, malam dan siang. Kira-kira kalau dari pergantian malam dan siang kayak gimana? Yang hari ke hari ya. Hari ke hari kita menjalani hari ke hari, beraktivitas. Itu kan harian terus berulang, rutinitas. Jadi kalau disederhanakan mah, malam dan siang itu ibarat peristiwa yang mikro.
yang kita jalani step by stepnya dalam rangka malam dan siang ini ya dalam rangka penciptaan langit dan bumi. Jadi penciptaan langit dan bumi itu tidak selesai karena terus menerus kan, ada yang tumbuh, kemudian ada yang gugur tanaman, bagaimana bumi itu terus menua, bagaimana langit itu terus meluas sampai nanti ujungnya di kiamat gitu. Jadi seorang ulil albab itu pertama dia tahu narasi besar dalam hidupnya itu untuk apa, dan yang kedua dia tahu bagaimana menjalani menempuh hariannya. Nah, ya berputar rotasi bumi. Nah, yang kayak gimana orang yang berakal itu? Kalau kita bicara dari kata ulil albab, albab itu dari kata alub itu artinya bagian hati yang paling dalam. Jadi kalau bicara hati itu kan ada pertama ada sudur. Sudur itu ibarat lapisan luasnya. Jadi kalau luarnya kalau kayak bawang ya. Biasanya bikin nasi goreng bawangnya dikupas gak? Dikupas kan? Ya dikupas. Dikupas dulu. Nah ibaratnya yang paling luar itu sudur. Paling luar bagian hati itu sudur. Dan kalau di surat Anas kan setan itu bisa membisikannya ya sebenarnya di sudurnya aja. Jadi kalau ibarat rumah, ibaratnya setan itu bisa mengetok pintu gitu. Nah, apa bagian terdalam dari hati itu adalah ulil albab. Jadi seorang ulil albab itu dia berakal, berpikir, tapi sampai kepada hati yang paling dalam. Nah, hati yang paling dalam ini hati yang fitrahnya itu bisa memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, mampu memahami tauhid. Nah, kayak gimana orang yang seorang ulil albab itu? Pertama dia mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Jadi selalu yazkuru itu berzikir. Mereka memikirkan tentang apa? Tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau bicara tentang ulil albab, dia mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Nah, kebayangnya gimana nih? Apakah, berarti selalu zikir gitu ya? Kemana-mana berzikir. Betul, berzikir. Tapi berzikirnya itu tidak hanya sebatas zikir lisan. Yang subhanallah, 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 alhamdulillah. Itu betul. Itu zikir. Cuman, apa makna dari zikir itu? Nah, itu yang diaplikasikan, yang dijalankan dalam kondisi apapun. Jadi waktu teman-teman misal di LMD nih, di LMD kan mikir ini sebenarnya nanti kan tahu nih di helikopter view kan tahu nih bakal ada AHA time gitu ya. Bakal ada AHA time, mikirin di jalan. Apa nih yang nanti mau disampaikan di AHA time, hikmah-hikmah yang ini simpulannya itu tidak ada yang sia-sia gitu. Ciptaan Allah itu. Hikmah-hikmah seringnya ada yang tentang tanaman, ada yang tentang langit, ada yang tentang hujan gitu ya. Ada yang tentang perjalanan. Itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi untuk bisa mendapatkan kesimpulan, ya Tuhan kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Ini kan simpulan yang ibaratnya apa ya? Ya tahulah ujungnya gitu lah. Allah yang nyiptain gitu kan. Kalau misal ditanya kenapa sakit? Kira-kira kenapa sakit? Jawaban paling ujung kan takdir ya. Ujungnya takdir. Cuman untuk bisa menjawab ke sana ada upaya namanya tazkiroh. Jadi kan kalau ini tazkiroh. Sakitnya itu karena terkena bakteri apa, terus bakterinya itu menular lewat mana? Ternyata dari makanan. Makanannya nggak kejaga, terus dari situ daya tahan tubuhnya jadi lemah, kemudian sakit. Sakitnya sakit apa? Dan ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah itu ulil albab. Jadi untuk bisa sampai kesimpulan ini, ada yang menciptakan itu perlu ada proses berpikir.
proses berpikir itu harapannya bisa selesai di LMD. Jadi bisa mendapatkan AHA, dan dari AHA itu dia sadar, oh ternyata tidak ada yang sia-sia. Kalau tidak ada yang sia-sia berarti harus berdaya guna. Apa yang dia pahami dari ilmunya di kuliah, ilmunya dalam kehidupan, ilmunya di sekolah, harus berdaya guna. Nah, berdaya guna itulah yang disebut kalau bahasa kita inovasi atau invensi ya. Harapannya sih sebenarnya ke sana. Jadi kalau bicara tentang teman-teman di Inventra, kenapa sih berinovasi? Kenapa sih melakukan invensi, melakukan upaya-upaya penemuan? Harapannya bentuk syukur kita, kepahaman kita terhadap setelah memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Oh ternyata tidak ada yang sia-sia, apapun yang ada di dunia ini sejalan dengan misi kita sebagai seorang khalifah untuk mengelola bumi. Allah sudah hadirkan di langit dan di bumi itu bekal-bekalnya untuk kita daya gunakan. Nah untuk bisa kayak gitu kan gak bisa tiba-tiba ya. Ada nggak nih yang tiba-tiba dapat, misal nih Thomas Alva Edison tiba-tiba dapat ilham bikin lampu itu, cara yang benarnya ya. Cara yang benarnya itu pakai kawat di dalam kondisi vakum. Dapat ilham kayak gitu nggak tiba-tiba dan itu langsung bener? Enggak. Enggak ya. Terlepas apakah Thomas Alva Edisonnya muslim atau enggak gitu. Tapi ada proses di sana. Jadi ibaratnya mah ada tafakur, ada tanazul. Jadi kita mengupayakan untuk berpikir, untuk mengetahui sesuatu, nanti Allah akan menurunkan. Kalau dulu Rasul kira-kira waktu ada nih masalah di, misal ya, masalah tentang bertemu dengan orang Yahudi, terus Yahudinya bertanya tentang sesuatu, Rasul belum bisa menjawab saat itu. Nah besoknya langsung turun wahyu. Setelah Rasul memohon wahyu, turun wahyu, kemudian disampaikan ke Yahudi tersebut hasilnya. Jadi kalau kisah misal dulu Rasul pernah menjadi hakim terhadap ada dua orang, ada yang satunya Yahudi, yang satunya lagi Muslim. Masalah apa ya lupa? Tentang pencurian mungkin ya, tentang pencurian. Terus Rasulullah diminta memutuskan, ternyata putusannya itu salah kalau setelah turun wahyu. Nah misal nih ya, misal Rasul waktu itu saat diminta memutuskan beliau menolak, ya nggak usah. Nah kira-kira bakal turun wahyu tentang kasus tadi nggak? Ya pasti enggak gitu. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Atau nih Rasul bertahanut di Gua Hiro. Ngelihat nih kan kondisi Mekah yang benar-benar jahiliyah. Terus sebenarnya ingin tahu sebenarnya penyembahan terhadap berhala itu salah. Kemudian bertahanut di Gua Hiro meminta petunjuk. Sebenarnya seharusnya seperti apa? Itu kan ini ya, bertafakur. Apa ya istilahnya? Tarekat. Taroki. Jadi ada taroki, upaya dari bawah ke atas, dan Allah akan memberikan dari atas ke bawah. Bertaroki gimana nih masalah di Mekah, terus turun surat Al-Alaq. Yang itu menjawab tarokinya Rasul, upayanya Rasul untuk menemukan jawaban. Nah, begitupun di Inventra ya. Jadi di Inventra itu gak ada yang namanya solusi instan gitu. Pasti ada upaya berpikir dulu, baru nanti dari kita berpikir terus menemukan sesuatu, apakah inovasi atau invensi gitu ya. Nah bedanya di Inventra itu didasari kesadaran, oh Allah itu menciptakan sesuatu nggak sia-sia loh gitu. Ada maknanya, ada maksudnya gitu. Jadi
Kenapa sih ada Inventra? Oh, itu bentuk syukur kita sebenarnya. Bentuk syukur kita yang sudah yang setelah kita memahami. Jadi kalau kembali lagi tadi ke ulil albab ya. Kalau bahasa Inggrisnya mah bahasa Inggris lagi. Inner understanding. Jadi inti pemahaman. Yang mengetahui hakikat lah, bahasanya gitu, itu ulil albab. Jadi seorang yang mengetahui hakikat itu alam tentu. Kayak Albert Einstein misal, dia memikirkan kan sampai pada kesimpulan ini pasti ada yang menciptakan. Cuman kesimpulannya itu tidak sampai kepada tauhid. Nah, seorang ulil albab itu sampai kepada tauhid ke sana. Sampai kepada tauhid dan membuat sesuatu yang ini bisa bermanfaat untuk membangun peradaban Islam kayak gitu. Bedanya di sana sih. Nah, kurang lebih kayak gitu sebenarnya mau aku sambung tentang Inventra ya. Barangkali penasaran sebenarnya kenapa sih dibuat urutannya Inventra itu setelah LMD. Kalau di SSC teman-teman harapannya bisa menjadi mukmin muslim yang baik, terus bisa memberi pengaruh kebaikan di LMD, gimana teman-teman bisa memahami ayat-ayat Allah sehingga bisa sampai pada kesimpulan oh ini tidak sia-sia. Nah, dari tidak sia-sia itu di Inventra mudah-mudahan terwadahi untuk membuat sebuah inovasi. Bukti syukur kita kepada Allah yang sudah menciptakan kita, memberikan bekal untuk menjalankan tugas kita untuk ibadah dan mengelola bumi seperti itu. Berat nih kayaknya kultumnya. Jadi ini ya. Kita aja sih. Ke Tediani lagi mangga. Ya, terima kasih Kang Holis yang telah membuka memori kita lagi ya, bahwa ternyata itu loh SSC tuh buat ngapain sih, LMD buat ngapain sih, terus kok jadi Inventra gitu. Ternyata urutannya itu dari ini ya, kita ambil dalilnya dari surat Ali Imran ayat 190 ini, kayak gitu. Jadi semuanya tuh tersambungkan, kayak gitu. Keren. Dia ini mau nanya sih Kang Holis. Gimana? AHA tuh kepanjangannya apa sih sebenarnya? Ada nggak kepanjangannya? Pasti ada kan? Oh, kepanjangannya. Itu sebenarnya jadi ini ya, banyak versi gitu. Nah, itu. Iya, karena saya tahu Dian itu dulu bukan ambil hikmahnya aja gitu. Tapi nggak tahu yang benar yang mana. Atau yang aslinya itu apa. Yang ambil hikmahnya aja tuh di LMDP 212 kan. Ya, ada diambil hikmahnya aja, ada yang ambil hikmahnya A-nya besar ya di ujungnya. Itu ambil hikmahnya juga. Ada yang AHA itu seorang yang waktu kan memikirkan sesuatu ya, terus ketemu jawabannya AHA gitu. Nah itu iya, sama. dia nih tanya Ya, gitu. Waktu kayak gitu. SSC dikasih tanya kayak gitu. Gitu, itu AHA. AHA time. Jadi selamat mencari AHA yang baru. Setiap hari. Iya. Semoga bisa. Amin. Masih bisa kok. Dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya nggak nih? Kayaknya banyak yang ingin ditanyakan mungkin. Boleh emang enggak kalau ada. Tapi ini sih Kang, kayaknya tuh dari kita yang ikut Inventra, maksudnya peserta yang ikut Inventra, itu kalau di zamannya LMD-nya Diani kan itu 205 ya. 205 itu tuh kayak kan karena itu dulu include sama yang LMD, jadi itu kayak sekedar ngejalanin aja kayak gitu. Dan itu projectnya juga dari PMKA kan dulu, dan itu modelnya cepet-cepetan kayak gitu. Ya. Jadinya nggak ngena gitu loh kalau di Inventra tujuannya apa kayak gitu. Kayaknya di 205, 206 apa ya kayak gitu. Terus 207 nggak ada, 208 masih ada ya, tapi boleh pakai idenya sendiri yang 208, 209 dan teman-teman yang kemarin semester kemarin ya.
itu dibebasin, bener-bener dibebasin. Teman-teman itu terserah nih punya ide apa, terus dari LMD berapapun, itu bisa kasih inovasinya mereka kayak gitu. Dan sebenarnya itu efektif sih kalau yang benar-benar mereka itu timnya solid kayak gitu. Terus kalau yang sekarang kayaknya di mix ya Kang. Ada yang ngambil dari BMKA, terus ada yang memang dia itu punya inovasi sendiri kayak gitu. Tapi kayaknya memang dari teman-teman tuh kayak cuma sekedar ikut inventranya itu Ya. bukan karena ingin mengamalkan apa yang ada di LMD dan SSC, tapi tuh biar mereka itu bisa ikut komprof Ya, kebayang. gitu. Ya itu memang fenomenanya kayak gitu. Gimana caranya kita menumbuhkan ruh itu lagi gitu loh ketika kita tuh ngebuka inventranya kayak gitu biar teman-teman itu juga kalau misal punya ruh itu kan lebih semangat. Nah, karena ini tuh kayak ikut Ya, inventranya tuh kayak cuma buat batu loncatan. Jadi tuh ya nggak greget gitu loh, kayak sekedarnya aja. Dan itu kayak dijadiin prioritas terakhir gitu ibaratnya. Kan kayak sayang gitu loh, padahal wadahnya tuh udah bagus banget di Salman, kita dikasih ilmunya, dikasih pendanaannya juga kayak gitu, dimudahkan aksesnya. Seharusnya kan itu benar-benar bisa dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Gimana tuh, Kang? Ya, ya. Ya berarti tidak hanya ya berarti ya memang kayak gitu. Tidak hanya aku aja berarti yang merasa seperti itu ngelihat Inventra dan orang-orang yang sudah melalui Inventra juga ya memang kebanyakan bilangnya kayak gitu. Jadi ibaratnya mah sebenarnya ya Wiris. Jadi ibaratnya mah gini, ujian terbesar di Kadar Salman itu di Inventranya, bahasanya gitu ya. Nah, sebenarnya kan kita harus bisa ngelihat juga ya tentang Inventra sendiri yang artinya innovation tradition. Kok nggak apa-apa. Itu kan emang realitanya kayak gitu. Nah, jadi kita harus lihat lagi sebenarnya Inventra itu kan intinya ke inovasi kan sebenarnya ya. Ya makanya ini mau diganti namanya jadi innovation tradition. Kalau invention mungkin prosesnya memang betul yang kemarin kita jalani memang harus seperti itu. Harus ada proses identifikasi, terus membuat sebuah formulasi baru, terus diujikan. Itu memang invention itu. Nah, kedepannya insya Allah bakal ganti jadi innovation. Jadi kalau innovation tidak terbatas di ruang-ruang penelitian ilmiah. Kan kalau bicara invention kan tadi ya, realitanya ya kita nggak bisa menafikan lah ada orang-orang yang nggak suka menulis, nggak suka meneliti itu kan ada ya orang-orang kayak gitu. Jadi kalau ada kalimat mah menulis itu tidak bisa dipaksakan gitu ya. Memang ada orang yang memang tidak berbakat menulis. Tapi dia berbakat untuk melakukan inovasi gitu bahasanya. Makanya insya Allah di Inventra ke depan mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan kita juga sebagai yang masih mahasiswa ya, yang masih mahasiswa. Nah, aku kemana-mana ngelihat Enca terus. Ada Anissa. Nah, misal, jadi inovasinya itu inovasi di unitnya, di unit-unit Salman atau intinya di organisasi-organisasi Salman. Apakah di SSC, apakah di LMD, atau di Spektra. Itu bisa jadi daftarkan untuk Inventra. Terus misal ada yang pernah ikut lomba berkelompok dan itu membuktikan kalau dia itu sudah bisa berinovasi. Itu bisa didaftarkan ke Inventra sebagai bukti dia sudah disebut berinovasi. Tentu kita bikin kriterianya. Terus misal ada orang yang kerja praktek atau PKL, terus di sana kita ngebikin inovasi baru, dilaporkan ke Inventra. Nah itu bisa dihitung ke Inventra. Misal terus ada yang tugas akhir, ada yang misal di mentor kakak ya, di mentor kakak dia jadi mentor kakak, terus di mentornya bikin inovasi gimana ini biar anak-anaknya kehadirannya di atas 80%, terus bagaimana melatih mereka supaya bisa
melakukan PKP, proyek kebaikan pribadi. Itu kan butuh inovasi juga ya. Itu bisa didaftarkan ke Inventra. Jadi simpulannya Inventra ke depan mudah-mudahan bisa lebih luas. Itu yang pertama, lebih luas, lebih fleksibel. Terus memang kembali lagi ke esensi dari Inventra Ulul Albab tadi, gimana kita membuat sesuatu yang baru dari hasil berpikir kita, gitu. Dari hasil berpikir kita. Jadi Inventra itu tetap bakal membekali tentang proses inovasi, mulai dari identifikasi, terus design thinking sampai ke bagaimana implementasinya atau penyampaiannya. Tapi bentuknya diperluas kayak gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya kebutuhan orang-orang yang memang nggak biasa menulis nih, nggak biasa ngerjain project atau kayak gimana. Gitu sih. Nanti kita coba lihat aja semester depan ya. Gimana caranya supaya tetap kepegang esensinya? Ya memang harus diingatkan di awal. Tentu kan harus ada pengarahan tentang Inventra, apa sih maksud dan tujuannya, apa dudukannya, kenapa harus ada urgensinya gimana gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dari seluruh kepanitiaan di Inventra juga sepakat ke sana, fasil-fasilnya juga sepakat ke sana. Gitu. Dan Inventra sendiri kemungkinan bakal ada di setiap setelah LMD ke depannya itu. Di setiap setelah LMD rencananya. Tapi mekanismenya kayak gimana nanti kita coba bahas bareng-bareng. Kayak gitu. Jadi ibaratnya apa ya, Inventra menjadi pusat yang ini bisa menilai, oh ini inovasi yang sudah sesuai standar kita atau belum. Kayak gitu sih simpelnya. Kira-kira dari teman-teman ada komentar gak? Atau gak ada nih? Apa ya? Gak tahu sih. Jadi teman-teman ada yang mau nanya? Atau bahkan teman-teman juga baru tahu kenyataan ini, wah. Atau merasakan hal yang sama maybe tapi nggak tahu. Jadi Inventra itu lebih ke pembelajaran inovasi ujungnya. Bukan inovasi yang benar-benar berat gitu ya, tapi pembelajaran judulnya gitu. Jadi misal nanti ada yang gagal di pembelajaran inovasinya, yaitu dia sudah belajar lah minimalnya gitu. Yang serius itu setelah komprof, bahasanya gitulah. Itu yang seriusnya yang harus berhasilnya lah, di target berhasil. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi mudah-mudahan bisa sedikit membuka wawasan teman-teman juga ya tentang Inventra. Cukup tercerahkan. Itu ada yang dada-dada, teh siapa? Kang Holis? Oh, Sarah itu. Halo teh. Ini lagi pada masak-masak lagi bakar-bakar ya? Iya nih, lihat tuh. Di BMKA itu Kang. Betul. Tuh lihat tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini aku dibuatin. Itu yang pakai kacamata dulu. Ini fasil. Aku ngefasil kelompoknya dia. Oh iya, Oirul. Oi, hai Oi. Oh. Vendra. Nih ada lagi batu. Apa sih? Ini Pawas tuh. Ya kayak gitulah, ini lagi ramai di sini. Ya mudah-mudahan bisa kerezekian lah buat main ke Salman ya. Amin. Kemarin dia main ke Salman, main ke BMKA, tapi nggak ketemu Kang Holis, nggak ada Kang Holis. Kemarin hari Rabu. Nggak kemarin banget sih. Hari Kamis. Oh. Enggak. Bulan lalu. Waktu imut. Oh, waktu imut. Ya udah nggak apa-apa lah.
Dia mungkin lain kali. Oke, insya Allah semoga dapat rezeki ke sana lagi. Oke, dari teman-teman ada yang mau nanya apa gitu ke Kang Holis? Kang Holis akan dengan senang hati menjawabnya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa kok kalau nggak ada juga nggak usah dipaksain. Oke, dihitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke acara berikutnya. Oh, ada acara berikutnya. Ada sih, biasanya tuh ada kayak penyampaian per divisi gitu. Oh, oke. Heeh. Oh, sorry kak. Sharing, Penyampaian per divisi. Oh, laporan per divisi gitu ya. Oh, Iya, paham. laporan per divisi gitu. Ya. Paling sebelum ke sana aku izin nyampein sesuatu dulu ya. Mungkin Boleh, setelah itu boleh, bisa Kang. langsung aja. Pertama kan alhamdulillah ya teman-teman, kita sekarang udah di penghujung, udah di Desember. Gak kerasa nih dari Agustus, atau kerasa ya, bisa jadi kerasa. Dari Agustus sampai kerasa kan? Sampai sekarang kita udah ada di ujung amanah di semester ini. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa sama-sama maksimalkan, kita bisa sama-sama akhiri dengan husnul khotimah lah, akhir yang baik di Inventra ini. Utamanya nanti di tanggal 24-25. Jadi kan 24-25 itu kalau gambaran umum mungkin ada yang belum tahu ya, paper dari anak-anak Inventra itu nanti insya Allah bakal diterbitkan di Proceeding Salman. Dan mereka itu nanti presentasi dulu di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ada seminar dari rencananya Pak Erick Thohir. Terus ada presentasi dari teman-teman Inventra, AMKI, dan IMN. Jadi disatuin. Baru nanti ada closing, ada penutupan kayak gitu. Dan penutupannya untuk Inventra itu online gitu sih. Planningnya lagi dibahas lah sama anak acara. Nah itu jadi ibaratnya mah di waktu yang relatif sih sebenarnya, sampai tahu enggak ya, tapi kalau pendapat aku masih cukup di kesempatannya Allah masih kasih ini. Mudah-mudahan kita maksimalkan setiap kesempatan. Jadi ibaratnya mah kalau memang ada kebutuhan, jangan lupa kalau orang yang bertakwa itu selalu Allah bukakan jalan, banyak jalan. Subulana lah kalau bahasanya. Kalau subulana itu jalan-jalan yang tidak terhitung banyaknya. Sangat banyak sebenarnya. Asalkan apa? Asalkan bertakwa. Takwa itu gimana memaksimalkan perintah Allah dan memaksimalkan menjauhi larangan. Jadi selama kita memaksimalkan, insya Allah akan ada jalan. Dan itu tidak terbatas di Inventra aja ya, di amanah teman-teman yang lain, di amanah sebagai mahasiswa, sebagai yang bekerja, sebagai guru, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik. Jadi itu sih harapannya, mudah-mudahan selama 1 tahun ini bisa ada ketakwaan yang bertambah. Itu bahasa. Ada ketakwaan yang bertambah dan ukhuwah yang tidak hanya sebatas di dunia tapi sampai ke akhirat. Seperti itu. Enggak boleh kalau mau dilanjut. Oke, terima kasih Kang Holis. Ini Kang Holisnya keluar atau tetap di sini? Tetap di sini, tapi sambil makan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sambil makan aja. Menatau kelaparan. Dari teman-teman juga kalau mau sambil ngemil nggak apa-apa sih. Oke, terima kasih ya Kang Holis. Terima kasih lagi dengan berbagai macam nasihatnya pada malam ini. Masya Allah. Keren-keren emang asmen kita. Nah, mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya ya, penyampaian progres per masing-masing divisi. Tadi Teh Pia tuh ada, sekarang menghilang ya? Oh masih. Dari Teh Pia, mau mengawali atau mau mengakhiri Teh? Hah? Mengawali atau mengakhiri apa? Oh, maksudnya mau yang Iya. pertama atau yang terakhir, kayak gitu Teh. Mengakhiri saja. Oke. Dari divisi acara mungkin. Ada nggak di sini anak acara? Teh Rehan apa ya? Ya, Nui, nggak apa-apa. Nugas aja. Sambil nugas. Kalau Teh Via tuh dari
sama Teh Aul ya? Iya. Dari Teh Rehan atau Teh Wati? Teh Wati itu acara bukan sih ya? Ya ampun, aku nggak hafal. Bukan. Fasilitator teh. Fasil. Kayak mungkin dari Fasil dulu nggak apa-apa deh, Nui. Biar Nui nugasnya tenang. Yang lainnya dulu. Ada gak sih? Belum ada, Nui. Ditunjuk aja, ditunjuk. Udah tak tunjuk itu, Nui. Oh, udah. Ayo, Nui. Aku ingin ngejelasin tentang progres fasil ya kan. Oh iya. Kemarin tuh kan aku ini ya kayak dua kali tuh gak pertemuan, cuman aku cuman japri-japri aja karena kemarin tuh sempat apa ya, sempat banyak ujian-ujian, terutama ujian PPL sama ujian-ujiannya tuh malam banget, jadi pengen kumpulan fasil itu kayak apa ya, terhalang ujian malam gitu. Jadi emang sistem di itu tuh di kampus aku tuh jadi kayak yang matkul-matkul itu dipindahkan ke malam hari gitu. Nah itu jadi terkendala. Sebelumnya mohon maaf Pak fasil-fasil yang kemarin-kemarin tuh ini belum sempat meet bareng. Cuman pernah sih meet bareng. Tapi yang hadir tuh cuma satu orang. Karena ini banyak kemarin tuh banyak yang izin gitu. Jadi yang ya satu orang gitu. Karena kesibukan yang lain gitu. Terus progres sekarang tuh pas aku japri-japri alhamdulillah ada yang udah ini, ada yang masih mengerjakan, terus ada yang masih penelitian juga, dan ada salah satu kelompok tuh apa ya, sebenarnya si mentornya itu udah siap, cuman si pesertanya itu loh yang lebih ke pasif lah. Jadi kayak ke apa sih, si fasilnya itu kan nanya ke aku, ini gimana ya caranya. Nah, kan aku nanya ke Kang Holis gitu, ini gimana ya kalau misalkan nggak ada yang pasif-pasif gitu lah, ini kan langsung nggak luruskan ya, iya gak sih? Itu kalau misalkan ada kasus kayak gitu si pesertanya. Atau gitu sih paling paparan dari aku. Sama ada satu kelompok lagi tuh ada yang masih bingung ini tuh penelitiannya gimana sih gitu. Itu tuh dari kelompok Kang Aziz gitu yang big data, masih pada bingung padahal emang sih udah dijelasin gitu sama aku, cuman emang masih bingung ini tuh arahnya gimana sih gitu, kayak pada masih bingung gitu sih. Udah dari aku keseluruhan, tapi aku udah pada walaupun gak kumpulannya, tapi aku japri-japri ini gimana tulisnya gitu gitu. Berarti masih ada beberapa kelompok yang dia tuh nggak paham sama ininya ya, Nui? Judul yang mereka ambil gitu ya? Hanya satu kelompok aja. Oh, cuma satu yang big data itu. Ya, itu. Tapi udah pernah ketemu sama mentornya, Nui? Pernah satu kali. Terus, nah satu kali itu seterusnya itu gak kumpulan lagi karena apa ya, mentornya itu pokoknya kayak slow respon, terus si pesertanya gak paham gitu. Tapi aku pernah meet bareng juga sama mereka ini yang gak paham tuh apa aja gitu. Terus aku jelasin ulang. Nah
pas jelasin ulang tuh kayak yang masih gak paham gitu. Ini arahnya gimana gitu. Gitu sih paling. Mas ini penelitiannya Oh, itu ini yang Kang Pandu ya? ya, oh yang benar ini tuh yang Kang Pandu kan? Yang bareng Kang Ajis. Dia jadi ini tuh sebenarnya udah masuk dari pihak aku ya. Kendalanya kan di datanya nggak paham gimana, terus tugasnya belum, udah ada chat dari Kang Ajis gimana, cuman dari kelompoknya nggak tahu nih menerjemahkannya gimana. Waktu itu udah sempat dikirim jawabannya sama aku ke Pia, mungkin udah nyampe belum ke Nui? Udah. Kalau emang masih gak paham, tapi ya berhubung tinggal satu hari lagi ya, gimana dong? Ya mungkin nanti dibahas lagi aja di rapat ring 1 ya tentang itu. Tapi makasih Mas itunya temuannya Nui. Itu memang perlu meet jadwalin aja kalau mau meet sama aku. siap. Makasih lanjut. Oke, terima kasih Kang Holis sama Teh Nui. Semoga segera teratasi ya dan mendapatkan solusinya. Dan sekarang dari divisi apa ya? Harusnya acara sih, tapi acaranya yang hadir itu nggak ada ya. Buka. Kang Ihwan Al-Fajri itu dari Fasil apa atau dari acara? Iya, tes saya dari Fasil. Oh, dari Fasil. Ini kebanyakan Fasil ya. Oke, mungkin dari media, dari Teh Via. Aku tanya Teh Via sama Teh Fajrin sih. Silahkan yang mau menyampaikan sesuatu progresnya sampai saat ini. Oh, Teh Via-nya menghilang. Berarti Teh Fajrin, mangga Teh? Cek. Via kayaknya mental deh. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran, aman-aman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku bingung ya mau nyampein apa. Soalnya dari Medpub memang belum ada apa-apa gitu di grup, dan memang kita kan biasanya kerjanya sesuai sama kalau mau ada event-event aja kan. Jadi tinggal nunggu dari divisi lainnya aja. Oke, siap. Ini sih agenda terdekat di bulan Desember tuh kita bakal ada materi bulanan. Gitu. Tanggal berapa itu Teh? Tanggal berapa? Aku lupa tanggal ya. Seharusnya di November. 4. Tanggal 4. Iya, harusnya itu November. Hari Minggu tanggal besok. 4 itu hari Minggu besok. Iya, cuma dari pembicaranya itu kemarin nggak bisa gitu. Jadi kita nyari lagi. Baru kan niatnya mau 2 pembicara. Tapi yang pembicara satunya itu kayak baru ngasih kepastian tuh kemarin nggak bisa. Terus kita cari lagi yang lain nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin kalaupun misal jadi besok hari Minggu banget gitu ya, paling cuma 1 pembicara gitu sih. Itu jadi tunggu aja. Oke. Ngedadak banget ya. Iya, kalau bisa jangan dadakan sebenarnya. Jadi nggak maksimal gitu. Tapi kita memang terkendala komunikasi sama pembicaranya juga sih, karena ya susah juga cari pembicara gitu. Iya, tapi kita udah terlatih dadakan kok. Iya, terlatih dadakan dari semester kemarin kan ya. Betul. Oke, semangat Teh. Terima kasih atas laporannya dari tim media. Oke, mungkin karena dari acara sepertinya nggak ada, mungkin ke MSDM ya. Kalau dari MSDM pun kayak Fasil gitu ya, nggak pernah meet. Bahkan sepertinya lebih rajin meet-nya di Fasil daripada di MSDM gitu, karena kita bentrok jadwalnya, kayak misal sayanya free, yang lain nggak free, terus kayak gitu. Jadinya memang belum bisa menentukan waktu yang benar-benar
bisa disambi gitu atau luang yang benar-benar luang buat bareng ketemu kayak gitu. Dan jadinya belum ada progres lanjutan. Jadi paling kalau misal mau ada apa gitu tak japri juga gitu atau koar-koar di grup bahas sebentar di grup kayak gitu tapi nggak yang sampai meet kayak gini kayak gitulah kayak cuma di grup aja dan progresnya ini alhamdulillah hari ini kita terlaksana internalisasi lagi setelah sekian purnama kita tidak bertemu karena kan terakhir kita internalisasi itu pertimbangannya kalau misal terlalu sering pun akan bosan gitu. Jadi kita buatlah celengan rindu dan hari ini kita pecahkan celengan rindu itu gitu ya. Biar apa namanya? Kan sebenarnya tujuan internalisasi ini biar teman-teman di Inventra ini saling kenal gitu ya panitianya kan kita tuh online gitu biar tetap terjaga ukhuwahnya biar tetap saling kenal biar dapat banyak hikmah dari kultum atau dari progres teman-teman kayak gitu cuma ya memang banyak orang banyak kegiatan banyak di berbagai daerah itu susah ternyata ya untuk menyatukan diri ini ketika walaupun hanya di virtual gitu. Nah, semoga teman-teman yang belum bisa hadir di lain kesempatan bisa hadir gitu ya. Harapannya sih pengennya full gitu kalau internalisasi biar tujuannya atau esensi awalnya adanya internalisasi itu bisa terpenuhi kayak gitu. Gitu sih kalau dari MSDM. Terus terkait buat yang kayak penugasan atau penilaian itu masih on progress ya teman-teman. Gitu. Nah, mungkin sekarang buat hidangan akhir dari Teh Pia. Apa yang disampaikan Teh Pia? Mangga silakan. Oke, makasih ke Diani. Suaraku masuk kan ya? Masuk aman-aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Makasih buat teman-teman yang udah join malam ini dan tadi yang udah laporan juga ya terkait progres masing-masing divisi juga. Mungkin aku mau ingetin lagi ya buat yang terdekat kita tuh di minggu ini. Di bulan ini mungkin ya spesifiknya. Di bulan ini kita bakal ada beberapa kegiatan. Yang pertama materi bulanan. Ya, itu sebenarnya udah dibilang sama Kak Diani juga tadi ya. Kita ada kendala gitu di pembicara. Kita udah menghubungi 4 pembicara, yang 2 ditolak, yang 2 lagi digantung nih. Jadi belum ada jawaban gitu. Semoga sih bisa ya terlaksana tanggal 4 gitu. Tapi ya harus bisa. Bismillah. Terus ya jadi masih nunggu juga buat itu. Untuk divisi lain ya menyesuaikan aja. Dan maaf ya untuk divisi media gitu ya, cukup terkeos gitu karena mendadak gitu. Buat MSDM juga tadi karena mau ada ini juga ya udah mau beres juga, mungkin bisa dipersiapkan untuk penilaian-penilaiannya gitu. Sama nanti di akhir bakal nentuin siapa yang akan lantik sama enggak. Mungkin secara garis besar aku kasih tahu aja, yang lantik tuh buat teman-teman yang berhasil ngumpulin hasil makalahnya gitu. Jadi itu syarat wajibnya gitu. Kalau itu terpenuhi, walaupun mereka ikut-ikut yang sunnah gitu, berarti nggak lolos juga, nggak lantik juga gitu. Jadi syarat mutlaknya adalah dia ngumpulin makalahnya. Selain itu nanti untuk kriteria lain kayak misalnya materi sunnah atau tugas-tugas, kuis dan lain sebagainya, itu buat penilaian menentukan kelompok terbaik dan juga peserta terbaik yang akan dapat hadiah. Itu sih mungkin ya. Sama tadi kan aku ngomongin udah mau akhir nih. Nah, di bulan ini juga bakal ada presentasi. Nah, presentasinya kita tuh bakal gabung sama IMN dan juga AMKI, yaitu tanggal 24-25 gitu. Nanti untuk lebih lanjutnya lagi kita masih nunggu dari tim AMKI-nya buat apa ya, misalnya kelompoknya mau presentasi kapan gitu. Nanti itu yang ngebagi dari tim AMKI-nya gitu. Jadi masih menunggu juga untuk mekanisme itunya. Terus ya presentasinya online ya kita. Per kelompok nanti akan dibagi berdasarkan topiknya gitu. Topik mungkin dari SDGs-nya ya,
ya itu SGDs-nya per kelompoknya mau masuk ke klaster berapa, dan itu secara paralel, jadi kayak satu waktu gitu. Dan di AMKI itu juga bakal ada ini ya, award gitu, jadi mungkin aja dari satu kelompok tuh bisa dapat 2 hadiah gitu, dari AMKI dan juga dari Inventra gitu. Jadi mungkin nih di sini ada beberapa yang ini ya peserta. Waduh, dapat ini ya bocoran. Ya gitu. Terus buat presentasinya itu 20 menit, terdiri dari 7 menit penjelasan dan sisanya tanya jawab. Itu mungkin gambaran kasarnya ya. Nanti bakal mungkin ada peraturan yang lebih spesifik lagi, kita masih menunggu dari AMKI. Nah, setelah ada presentasi itu, berarti ada kelulusan. Nah, ini waktu yang ditunggu-tunggu ya, kelulusan untuk Inventra. Akhirnya setelah berapa bulan gitu ya, mereka lulus, dan kriteria kelulusannya tadi udah aku sebutin, mereka berhasil ngumpulin makalahnya. Terus di situ juga bakal ada award juga, yang peserta terbaik dan juga kelompok terbaik dapat hadiah juga. Terus lantik, ya udah gitu. Itu sih. Nah, itu masih dibahas disiapin sama tim acara juga. Nah, abis itu mungkin dari kita ya. Kalau aku sih pengennya kita ada semacam meet akhir gitu sih. Biar apa ya? Ya kan dulu ada welcoming ya, berarti ada perpisahan juga gitu di akhir. Tapi kalau itu masih direncanain juga sih. Semoga bisa terlaksana juga. Ya gitu. Mungkin itu. Ini terakhir banget ya. Tadi ngebahas tentang divisi. Aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah nemenin aku lah istilahnya di Inventra ini. Jadi aku nggak sendirian banget gitu. Udah nyiapin berbagai hal gitu ya. Udah berkeos-keos ria gitu ya. Udah capek-capek di Inventra gitu. Aku apresiasi banget buat teman-teman yang udah insya Allah ikhlas gitu ya buat ngelakuin ini gitu. Karena udah kesadaran diri lah ya, ikut gitu dan niat insya Allah. Aku bersyukur banget lah bisa bertemu teman-teman walaupun online gitu ya. Beberapa malah aku nggak pernah ketemu gitu secara langsung gitu. Bahkan sama Kak Dia aja belum pernah ketemu langsung ya Kak. Ya jadi kalau teman-teman mungkin ketemu aku ya di Salman, aku sering lewat Salman sih. Tuh boleh disapa gitu ya. Kadang aku lupa sih siapa gitu. Jadi ingetin aja dari Inventra gitu. Seneng gitu bisa ketemu. Ya sehat-sehat lah buat teman-teman semua dimanapun berada gitu. Dikit lagi kita beres dan ya kita selesaikan dengan baik gitu seperti yang udah dibilang sama Kak Holis kan. Tadi Inventra tuh beda gitu sama yang kegiatan lain gitu di Salman gitu. Jadi di Inventra tuh lebih menitik beratkan si pesertanya tuh memberi gitu, bukan menerima gitu. Kalau yang lain kan lebih kayak banyakan menerima ya, kayak dapat ilmu, dapat ya pokoknya banyaknya menerima gitu buat aktualisasi si pesertanya sendiri gitu. Tapi di Inventra ini beda gitu. Inventra ini bikin proyek atau bikin sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu kan memberi gitu kan, dan kalau udah levelnya memberi itu ya udah luar biasa banget lah. Insya Allah teman-teman yang di sini yang udah ikut ngajak peserta-peserta Inventra gitu ya untuk menyebar kebaikan itu ya Masya Allah udah luar biasa banget gitu. Dan mungkin selama ini di Inventra banyak banget pembelajaran lah ya. Dan ya aku sendiri pun baru pertama kali gitu ya jadi kapro di Inventra ini gitu. Banyak belajar juga gitu. Semoga ilmu yang kita dapat gitu, pengalaman-pengalaman yang kita dapat gitu ya bisa bikin kita jadi lebih baik lagi gitu ya, bermanfaat bagi kita atau bisa mungkin nanti diceritain gitu ya ke orang-orang gitu ya, jadi aha gitu, bisa bermanfaat bagi orang lain juga gitu ya. Ditunggu juga feedback-nya dan juga masukannya. Ya mungkin nanti ada meet lagi gitu ya kita buat yang lebih heart to heart. Yang lebih dari hati ke hati gitu ya. Atau nanti bakal di-share juga buat form feedback-nya gitu. Tapi kita masih ada amanah lagi guys, jadi belum terakhiran banget gitu ya. Dan juga aku berharap sih teman-teman bisa lanjut di semester depan gitu ya. Yang mau lanjut boleh banget gitu ya, ditunggu lagi gitu untuk bergabung di Inventra gitu. Pokoknya makasih banyak lah buat teman-teman semua.
Semoga dilancarkan urusannya gitu. Semangat. Oke, mungkin itu aja Kak Diani. Cukup panjang ya. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa baiknya al ijabah ya Teh, amin. Terima kasih juga Teh Pia yang selalu ngedampingin kita semua gini ya, yang mengingatkan gitu. Terima kasih. Dan maaf kalau misal kita itu belum maksimal dalam melaksanakan tugas kita di Inventra kayak itu, dan ya masih ada kesempatan untuk memperbaiki di materi bulanan ini sama buat di graduation-nya ya Teh. Sebelum kita nanti benar-benar udah closing gitu. Semoga benar tadi kata Kang Holis sama Teh Pia, semoga kita bisa mengakhiri ini semua dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dari teman-teman adakah yang ingin disampaikan ke Teh Pia? Mungkin mumpung ketemu virtual. Kalau nggak ada, yaitu dari Kang Daus. Makasih banyak Teh Pia. Dari teman-teman yang lain, boleh? Kalau misal nggak ada, mungkin kita bisa ini ya, karena udah malam, mungkin kita nggak usah ada sesi games, dan nanti presensinya dari kami dikirimkan ke ini aja, apa namanya, di grup gitu ya. Dan mungkin kita ke dokumentasi, sebelum dokumentasi kita doa dulu, biar pertemuan hari ini semakin berkah. Nah, kepada Kang Holis Abdurrahman Holis, apakah ada di sini? Belum ada Pak, sebentar. Gak apa-apa, kayaknya langsung foto dulu aja. Oke. Terus nanti doa kafaratul majelis. Nah, oke, buat teman-teman yang belum on cam, silahkan di on kan kameranya. Ayo Teh Nui, Teh Silva, Teh Fajrin, Teh Pia, Teh Nadia, Teh Wati, Teh Pia, Teh Alfia, Kang Ikhwan. Yuk on cam. Kang Alfi. Teh Wati sama Teh Fajrin bisa on cam nggak nih? Halo. Kalau nggak bisa, mungkin berarti cuma ini ya. Oke, yuk kita mulai dokumentasinya ya, teman-teman. Siapkan gaya terbaik, teman-teman. Satu, dua, tiga. Nah, mungkin bisa sambil kasih reaction ya dari Zoom yang mewakili perasaan teman-teman hari ini.
1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Oh, ternyata teman-teman di BMK juga ikut foto ya. Makasih. Ya, karena Kang Abdurrahman Holisnya nggak merespon ya, mungkin kita tadi tutup dengan doa kafaratul majlis aja bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa istighfar sedalam-dalamnya dan seikhlas-ikhlasnya ya. Astagfirullah. Nah, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada ada kata-kata yang salah pun saya mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa di waktu berikutnya dan semoga kita bisa memaksimalkan Inventra ini dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Kak banyak. Holis, Terima kasih semuanya. Diani, semuanya.